Pemirsa, kasus gugat cerai penyanyi Nindi Ayunda makin memanas. Apalagi, Nindi yang mulai geram lantaran dituding pihak Azkara Parasadi Harsono suaminya melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap dua karyawannya. Nindi yang mendatangi Komnas Perempuan meradang dan berusaha menjelaskan sekaligus membantah tudingan pihak suaminya. Jadi hari ini saya mau menceritakan hal-hal yang mungkin banyak asumsi-asumsi di luar sana yang berkembang perihal apapun masalah yang sedang terjadi dalam keluarga saya. Jadi untuk hal yang kemarin malam, saya cerita dari situ dulu. Katanya saya dibilang menculik, menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska. Jadi pada saat hari Kamis saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami keluarga. Saya, ibu dan kakak saya sedang berbicara di dalam rumah sehingga tertangkap tangan pada saat itu. Saya melakukan, tentu tidak mungkin saya lepaskan begitu saja. Tentu saya harus mengamankan anak-anak buah saya ini. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi? Jadi Lia ini ditugaskan untuk memata-matai saya dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangkas saya. Itu Lia yang ngambil dan diserahkan kepada Pak Kinenta, adik kandung dari Bapak Azkara. Iya aja cerita. Kalau dijanjikan sih cuman dibilangin naik gaji, tapi belum nyebut nominalnya. Tapi kalau sama driver udah nyebut nominal, Bapak ditambahin 500.000 per bulan. Istri saya kan katanya digosipin saya di penjara, dipukulin sampai nggak pulang-pulang. Dia merasa kehilangan dan diteror katanya kan. Akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Selatan tentang kehilangan saya gitu. Dan pada suatu malam kemarin saya langsung datengin aja ke kantor LBH Pekat ya. Nah di situ dia mau konferensi pers tuh. Saya langsung aja masuk ke dalam. Saya panggil istri saya, ayo bu, sini bukan urusan kita, ayo kita pulang, udah gak ada urusan di sini. Kamu ngapain ngelaporin saya ke polisi gitu kan? Selain itu, untuk menguatkan alibinya, Nindi membawa serta kedua karyawan rumah tangga yang disebut-sebut telah dianiaya olehnya. Kedua orang itu menjadi saksi kebenaran atas tudingan Azkara yang membuat Nindi dinilai negatif oleh publik. Saya udah terlalu banyak lah diam, dizolimin, saya dituduh-tuduh masukin suami saya. Sekarang logikanya aja, mungkin nggak saya mau menghancurkan citra bapaknya anak-anak saya. Bagaimanapun buruknya, dia tetap adalah bapaknya anak-anak saya. Nggak mungkin saya mau membuat rekam jejak yang akan terus-terusan ada. Dan itu pasti akan membuat anak-anak saya terluka. Nggak mungkin saya melakukan itu, dan saya sangat sedih dituduh-tuduh seperti itu. Aska sangat tahu sekali apa yang terjadi. Dan keluarganya sangat tahu apa yang terjadi, tapi please stop, jangan blaming kemana-mana. Kita clearkan saja dulu, Aska tahu kok apa yang sudah dia lakukan. Kesalahannya apa saja. Saya pun juga nggak sempurna, saya pasti punya kesalahan. Cuma kita lurus aja dulu ini apa yang terjadi gitu. Pada kesempatan jumpa media di Komnas HAM Perempuan itu pula, Nindi pun mencurahkan isi hatinya. Ia mengisahkan bagaimana sikap Azkara terhadapnya setelah Nindi mengetahui perselingkuhan suaminya. Bukan hanya itu, Nindi juga membongkar sikap suaminya yang belakangan ini kasar hingga melakukan KDRT dan membuat wajahnya lebam. Jadi kalau untuk urusan ada lagi KDRT, yang memang saya ini sebenarnya ini bukan hal-hal ini tuh sebenarnya tidak ingin saya ceritakan, karena bagaimanapun tadinya ini saya ingin semuanya keep sendiri gitu loh. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percocokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam. Walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya ditelepon untuk berangkat visum.
Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Jadi tapi Pak Leman sama Lia tahu persis lah, setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri, pergi sendiri, pulang sendiri gitu loh. Jadi tidak pernah saya namanya melibatkan orang-orang lain. Tapi teman-teman saya itu yang terdekat ada tahu. Tapi saya tidak pernah menceritakan detail-detail apapun itu, karena menurut saya yang namanya permasalahan rumah tangga memang sebaiknya disimpan sendiri. Aksi Nindi blak-blakan mencurahkan isi hatinya lantaran ia mulai tak tahan dengan tudingan dari pihak Aska. Padahal selama ini, Nindi memilih diam demi menyimpan aib yang diketahuinya. Bahkan Nindi sempat dituding warganet sebagai istri yang tak setia lantaran suami ditahan terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dan senjata api ilegal. Nindi justru menggugat cerai. Namun pertahanannya sebagai perempuan yang diam tak tertahankan juga. Hingga akhirnya ia mengungkapkan siapa sebenarnya lelaki yang selama ini dinikahinya. Ya udah lama lah, udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu gitu loh. Cuma yang namanya memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur gitu loh. Sekarang ini kan kalaupun misalnya saya berpisah, pasti kan saya tidak mau Aska ada kasus hukum yang lain gitu loh, biarlah tetap saja perceraian saja gitu loh. Bukan hanya itu, kelakuan kasar sang suami yang sering dilakukan karena sikapnya yang temperamental membuat Nindi sering kabur dari rumah. Dan hal itu pula yang membuat Nindi akhirnya menggugat cerai Aska pada 12 Januari 2021. Nindi mengaku sudah siap bercerai dan ingin terlepas dari masalah rumah tangganya itu. Tapi mau apa lagi, karena mungkin ini udah takdir Tuhan, Aska harus seperti ini, saya pun juga harus menerima seperti ini gitu loh. Jadi mohon sekarang ini tuh jangan pemberitaannya kemana-mana. Jadi karena dibilang saya yang melaporkan, saya yang TO, kita sama-sama tahu lah. Saya tahu persis apa yang terjadi. Dan saya tidak mau hal buruk terjadi kepada Aska gitu loh. Walaupun ibaratnya berulang kali saya ucapkan bagaimanapun terjadi hal buruk terhadap pernikahan saya, tetap dia itu bapaknya anak-anak saya. Jadi nggak boleh saya melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Apalagi untuk saya sebenarnya menceritakan ini tuh hati saya sedih. Sementara itu, ribut-ribut Ruben Onsu soal keluarganya di roasting alias dijadikan bahan lelucon atau joke oleh komika Ridwan Remin mulai mereda. Setelah komika bernama Ridwan Muhammad ini memenuhi panggilan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sesuai dengan pelaporan keluarga Ruben yang diwakili oleh Jody Onsu. Bahkan para pihak yang berseteru seakan menerima penjelasan dari KPAI. Prinsipnya hari ini kita klarifikasi atas pengaduan, tetapi kemudian pengaduannya sudah juga dicabut ya. Tetapi KPAI kan di dalam menjalankan tugas tidak semata-mata berbasis pengaduan, tapi juga berdasarkan pengawasan dan juga monitoring dan evaluasi. Sekali lagi kita menyamakan persepsinya sekaligus juga melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga sudah menjelaskan ke kami, dan sebagai komedian kita ingatkan bahwa perlindungan anak itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, negara, tetapi juga masyarakat. Ya, Ruben Onsu sempat geram dengan aksi Ridwan yang menjadikan Betran Peto dan Sarwenda sebagai bahan roasting. Bahkan Ridwan mengakui dengan sengaja mempersiapkannya. Pada saat itu,
Ruben pun berang dan bersiap memperkarakan Ridwan ke jalur hukum. Hanya saja sebelum itu pihak Ruben mengadu ke KPAI. Kalau atas ketersinggungan menurut saya sih ngomongin apa aja bisa tersinggung ya. Kayak ya itu, sementara kan tujuan dari materinya sendiri memang bukan untuk menyinggung. Kalau ada yang tersinggung, ya gimana ya ngeresponnya ya gitu. Pantes lah, karena kan semua, kalau saya percaya ya misalnya kalau public figure sudah mengumbar atau mempublikasikan kehidupannya di sosial media, mereka harus siap untuk dikomentari gitu. Ya bukan masalah bersalah atau tidak bersalah gitu, tapi karena memang tujuannya aja tidak ke sana gitu. Kalau saya melihatnya dari kacamata saya sebagai orang hukum, sebagai praktisi hukum, itu mungkin ada pencemaran nama baiknya ya, karena di situ kan sebut nama ya, nama, terus kemudian dijadikan bahan olok-olokan kan begitu ya, bahan tertawaan kan begitu ya, buktinya kan orang tertawa ketika itu diomongin ya, jadi di situ berarti ada pencemaran nama baiknya ya. Nah kemudian ketika materi itu juga ada bicara mengenai masalah cium gitu ya. Nah cium ini kan juga sebenarnya kan bukan sesuatu hal yang luar biasa kecuali kalau memang kita tafsirkan itu sesuatu hal yang aneh ya. Makanya ada kata-kata sehabis cium ibunya kemudian cium ayahnya, kalau nggak mau digeprek, kan ini kan seolah kan sesuatu hal yang berkonotasi tidak baik ya. Karena mana ada sih seorang anak yang tidak mau memberikan cium kepada orang tuanya kan begitu ya. Itu adalah kebudayaan kita. Nah jadi mungkin dari situnya sendiri mungkin juga saya melihat bahwa ada sedikit menyerempet ke masalah kesusilaan. Kini keluarga Ruben kabarnya sudah menerima penjelasan Ridwan Remin soal Betran dan Sarawendah yang dijadikan roasting. Menurut Ridwan, keduanya memang layak dijadikan bahan stand up komedi lantaran keduanya mampu menjadi contoh positif. Maklum, sejak kehadiran Betran, keluarga Ruben lebih sering menjadi sasaran komentar miring netizen karena publik tidak tahu yang sebenarnya. Benarkah demikian? Tidak apa-apa, kan boleh aja, orang tersinggung kan nggak apa-apa. Kan itu konsekuensi dari saya juga bikin materi, orang merespon, dan saya merespon karena dia juga bikin konten gitu, kan sama aja kan.